everyone, welcome back to my YouTube channel Meta Armelita. Jadi guys, hari ini tuh temanya bincang-bincang santai ya. Jadi hari ini aku tuh mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang yang mungkin bisa menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang ya, terutama anak-anak SMA. Jadi aku mau bincang-bincang bersama adik aku sendiri, namanya adalah Christopher Finanta. Jadi kenapa aku bisa bilang dia menginspirasi? Karena dia ini masuk ke UGM lewat jalur UTUL, tapi tanpa bimbel. Wah, gimana caranya ya? Nah, mungkin buat kalian nih yang pengen masuk ke universitas negeri atau mungkin masuk ke UGM gitu, kalian bisa langsung dengerin juga pengalaman-pengalaman adik aku ini. Gimana caranya UTUL tapi nggak pakai bimbel. Langsung aja, ini dia Christopher Finanta. Nah guys, jadi ini dia adik aku Christopher Finanta. Sekarang kamu tuh kuliah di UGM jurusan farmasi. Semester 5. Oh, kamu semester 5 UGM Farmasi ya. Nah, kamu tuh dari SMA udah sempet target belum sih kamu pengen UGM Farmasi nih? Kayak udah targetin ke situ belum sih? Sebenarnya aku dari SMA nggak pernah tuh nyebut-nyebutnya namanya UGM karena aku orang Bandung juga, terus kayak cuma kepikirannya ya pengen kuliah di Bandung gitu. Jadi aku cuma mikir waktu itu target ITB gitu. ITB jurusan apa tuh? Jurusan FTI waktu itu. Jadi aku pengen teknik kimia, terus karena sepupu aku, terus karena aku sendiri juga teknik kimia, jadi selama SMA tuh sebenarnya aku nggak punya bayangan gitu aku mau jurusan apa, aku passion di mana. Tapi karena banyak yang teknik kimia, ya udah kayak aku oke, udah ada gambaran tekim, aku cuma tahu itu, ya udah aku bakal tekim gitu. Makanya di ITB aku udah FTI, di ITB lewat SNM dan galos. Ini sih kayak sikap jelek aku waktu itu, jadi kalian nggak boleh contoh ya teman-teman. Jadi aku waktu itu karena aku di SMA ini cukup tinggi nilainya gitu, terus kayak aku tuh pede banget bakal keterima SNM di ITB. Jadi aku nggak punya backup plan, aku nggak bimbel, aku nggak nyiapin SBM sama sekali. Jadi fokus aku cuma kayak SNM doang gitu. Padahal SNM itu kan kita nggak punya kuasa apapun kan, itu kan juga ada kadang untung-untungan juga. Tapi aku nggak mikir sampai sana gitu. Jadi pikiran aku pendek banget, sempit banget, dan alhasil nggak diterima. Ya udah ya, persaingannya SNMPTN juga kayak susah banget kan ya, dari seluruh Indonesia lagi ya. Iya, dan ITB itu juga kampus favorit juga, jadi memang ya bukan jodohnya juga kali ya. Tapi kamu udah sempet SBMPTN juga apa enggak? Enggak, jujur aja sih aku bener-bener nggak tahu SBM kayak apa soalnya. Aku nggak tahu apa yang diujiin di SBM, aku nggak tahu gimana tips dan trik ngerjain soal SBM, karena pas aku SMA jujur aku kayak sedikit minder. Teman-teman aku tuh udah pada bimbel buat belajar SBM, jadi mereka udah bener-bener persiapan, ada yang dari kelas 10, ada yang baru kelas 12 awal, dan mereka selalu ngebahas soal SBM gitu, sedangkan aku kayak gak tahu sendiri gitu kayak apa. Jadi ya aku nggak ambil SBMPTN gitu. Tapi kan padahal kamu bisa coba-coba aja ya waktu itu. Iya, tapi waktu itu kayak aku udah nggak udah down lah ya. Pertama down, kedua kayak jangan-jangan aku nggak boleh teknik kimia nih sama Tuhan nih gitu. Jadi mungkin itu ya yang menyebabkan kamu pindah jurusan juga. Iya, aku juga waktu itu ada kayak habis pengumuman SNM itu tuh aku operasi gigi waktu itu. Jadi kayak bener-bener sampai kan dirawat di rumah sakit, aku operasi giginya. Nah terus kayak apa ya, kayak aku bener-bener nggak bisa mikir saat itu, kayak cuma jeda berapa minggu terus tes SBM dan aku ya nggak siap apa-apa lah. Lah kamu nggak ikut SBMPTN, terus kamu gimana tuh habis itu? Waktu itu tuh langsung backup plan aku ke swasta, tapi aku mikir lagi apa jangan-jangan aku nggak jodoh ya sama teknik kimia. Oh gitu. Kamu di swasta berarti kamu ambil jurusannya FTI juga? Iya, waktu itu pengennya teknik kimia swasta gitu. Di Bandung? Oh, di Bandung juga. Terus kenapa tuh kamu tiba-tiba pengen ke farmasi, terus di Jogja jauh lagi, itu kenapa tuh? Iya, jadi ini singkatnya aja ya. Jadi waktu itu kayak didukung sama, dimotivasi sama keluarga kalau misalnya mungkin bukan teknik kali ini, coba jurusan lain deh. Saudara-saudara kita udah banyak yang teknik kimia juga. Yang teknik kimia itu nggak sesuai sama yang kamu ekspektasiin. Fisika kimianya itu beda jauh deh pokoknya dari SMA. Terus kayak aku mulai mikir di situ, itu mah udah SBM gitu, itu udah tes SBMPTN, udah jauh lah ya dari masa-masa itu, masa-masa SBM. Terus
Itu kayaknya mungkin bulan Juni. Akhirnya aku memutuskan untuk ambil jurusan di bidang kesehatan karena kayaknya aku mulai aku tertarik ke dunia kesehatan. Mungkin passionnya lebih ke kesehatan kali dibandingkan teknik kali ya. Iya, jadi kayak aku mulai kayaknya aku mungkin cocok di jurusan kesehatan ya. Soalnya aku tertarik, tapi udah diwanti-wanti sama orang tua dari awal aku nggak boleh ambil pendidikan dokter karena sama kuliahnya lama, apalagi Lama banget. mau ambil spesialis. Kedua itu boros uangnya juga gitu kan, biayanya juga nggak murah kan kedokteran. Intinya aku pikir kuliah yang tentang kesehatan tapi nggak selama kedokteran dan nggak selama kedokteran. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah farmasi. Oh berarti kamu karena mungkin passionnya lebih ke kesehatan tapi jangan kedokteran, jadi farmasi hal itu. Nah terus kenapa sih kamu tiba-tiba bisa kepikiran utul UGM gitu? Kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi waktu itu aku lagi iseng gitu kan di IG story itu suka banyak iklan-iklan sponsor gitu. Terus kayak aku lihat ada salah satu platform edukasi waktu itu kalau nggak salah Genius namanya. Kayak story-nya tuh nulisnya gini, persiapan ujian mandiri Undip dan utul UGM. Terus aku pikir apaan nih utul UM, apaan bukan yang SBM PTN mah udah lama tuh kan, aku nggak tahu itu kalau ada ujian mandiri gitu. Terus Buta banget ya, kamu nggak tahu aku apa-apa. bener-bener nggak tahu apa-apa selain SNM doang. Terus akhirnya aku kayak buka di situ persiapan ujian tulis UGM, ada kelas online-nya. Terus kayak apaan ujian tulis UGM, mager tapi waktu itu kayak orang tua bilang, nih kan kamu udah nggak SBM, nah coba nih kamu tuh teman-teman kamu aja ngerasain SBM, emang kamu nggak mau nyobain utul? Terus kayak aku dalam hati mager terus kayak nggak ngerti juga soal tuh kayak apa, SBM aja nggak tahu apalagi ujian. Jadi kamu pikirannya udahlah swasta aja lah gitu ya? Jadi ya udah gitu, tapi ujung-ujungnya tetap kayak orang tua tuh tetap dukung gitu. Terus maksudnya kayak udah coba-coba aja gitu, swasta mah tetap daftar tapi coba-coba aja iseng, maksudnya kayak kamu biar tahu soalnya kayak apa, soalnya aku buta banget SBM. Kalau ditanya adik kelas soal SBM kayak apa, coba aku nggak tahu, nggak bisa sharing nantinya. Jadinya ya udahlah aku kayak yaudah coba-coba doang lah ya, coba-coba. Jadinya aku daftar, tapi ya aku kayak nggak ada persiapan juga gitu. Aku kayak nggak mau bimbel, apalagi bimbel intensif 2 minggu kayak gitu, mana bisa sih, kayak Takutnya kayak penuh capek juga otaknya, nanti pas tes jadi malah nggak maksimal mungkin ya? iya, dan belum tentu diterima juga gitu kan. Aku mikirnya jadi bimbel cuma 2 minggu kayak gitu. Jadi kamu tuh udah jaga-jaga belum sih kalau misalnya nggak diterima nanti kamu udah punya backup swasta? Aku udah punya backup swasta. Yang FPI itu atau bukan? Aku waktu itu kayak udah langsung puter arah 180 derajat, aku nggak ambil FPI. Aku jadinya daftar swasta tapi farmasi di Jogja juga, mungkin kalian tahu apa gitu. Oh berarti kamu pertamanya dari SNMPTN tapi nggak SBMPTN, terus kamu ada pikiran mau daftar swasta FTI tapi nggak jadi, malah banting ke farmasi ya, banting setir ke farmasi. Terus kamu langsung backup plan-nya swasta farmasi tapi kamu mau dulu gitu ya? Iya, betul. Terus kamu jadi gimana tuh kamu proses belajarnya sampai kamu lolos tapi nggak pakai bimbel gitu? Gimana sih caranya? Ya jadi kan karena aku mikir juga sayang bimbel gitu kan, cuma 2-3 minggu. Akhirnya karena aku tuh punya temen yang bimbel, kebetulan juga temen aku itu punya buku-buku bimbel yang nggak dipakai. Jadinya aku kayak pinjem dong, aku pengen lihat siapa tahu ada soal utul tahun lalu. Terus kayak ya udah aku pinjem ke temen aku itu, tapi waktu itu cuma pinjem bukunya tuh latihan soal doang isinya, tapi sama ada kunci jawabannya. Kayak aku coba-coba utul soalnya kayak gini, aduh kok susah ya, jangan-jangan SBM kemarin juga kayak gini, untung nggak ngambil. Tapi kayak ya nggak apa-apa lah, aku coba-coba aja kerjain. Tapi bener-bener itu kayak mungkin aku cuma bisa 40%, 60%-nya nggak bisa. Tapi kan aku kayak cross check kunci jawabannya, mungkin kalau dia ada soal kayak gini bakal jawab ini deh, terutama kayak biologi atau yang hafalan-hafalan. Kayak aku kayak cuma inget-inget aja, kalau soalnya tentang ini mungkin aku jawabannya harus ke arah-arah sini. Terus kayak yang jadi kamu lebih mempelajari pola dan tipsnya, bukan kayak jawaban iya, aku nggak mungkin dong aku bisa pelajari semua materi dalam waktu singkat 2 minggu doang.
Jadi memang susah banget sih ya itu kalau misalnya kamu mau belajar semua. Jadi kamu mungkin belajarnya lebih kayak ke polanya, tipsnya, triknya ngerjainnya gimana. Terus jadi kamu kayak gimana sih kamu belajar cara berpikirnya si soal-soal itu gitu. Terus kamu pas utul tuh gimana? Kamu ngerjain semua atau gimana? Ya, nah jadi aku tuh sebenarnya nggak ngerti ya kayak sistem plus minus kayak gitu, aku nggak paham. Itu aku baru tahu setelah aku utul kalau ternyata ada pengurangan di soal. Jadi aku di utul, kalau kalian mau tahu aku jawab semua soal. Mau salah, mau bener, mau minus, mau enggak, ya udah yang penting jawab aja Iya. ya. Siapa tahu bener gitu ya. Iya, jadi aku akhirnya tuh kayak udahlah jawab aja, nebak-nebak aja lah yang aku nggak tahu gitu. Soalnya aku waktu itu nggak tahu bahaya di minus gitu loh. Aku nggak tahu, terus kayak aku baru jadi setelah aku tanya-tanya gitu ke teman aku setelah itu ternyata kalau soalnya kalau kita ragu-ragu jawabnya mending nggak usah diisi. Terus kayak aku mikir malah aku udah diisi semua, gimana ya udah. Oh, berarti kamu tapi akhirnya lolos gitu ya walaupun kamu diisi semua. Iya, Itu jadi, beruntungnya memang udah jodohnya kayaknya ke arah-arah farmasi iya, gitu ya. Kamu tuh waktu daftar UGM tuh memang pilihan pertamanya farmasi atau iya, pilihan pertama farmasi, keduanya teknik pangan waktu itu karena aku kayak udah bener-bener udah up teknik kimia gitu loh. Terus pilihan ketiganya itu gizi. Oh, berarti emang semuanya serba kesehatan semua ya. Tapi untungnya kamu diterimanya di pilihan yang pertama ya waktu itu. Iya, waktu itu yang pertama. Terus kayak ya keajaiban Tuhan juga sih, tapi ya emang effort aku juga ada gitu. Aku belajar intensif sendiri 2 minggu. Aku belajar dari soal-soal tahun sebelumnya 2017, 2016, 2015, 14, 13 gitu loh. Jadi aku kayak pelajari semua, sama kalau pas ujiannya itu aku bisa ngerjain semua tuh kimia, itu kayak bener-bener yakin. Sama waktu itu tuh biologi soalnya ada mirip-mirip, sama matematikanya tuh hampir kayak yakin gitu. Mungkin yang kayak bener-bener gitu up tuh mungkin fisikanya gitu susah banget. Berarti kalau kalian nih anak-anak SMA nih pengen utul atau SBMPTN tapi nggak pakai bimbel, nah mungkin caranya pertama kamu bisa banyak-banyak latihan soal ya. Nah, dan kalian tuh jangan pernah ngafalin jawaban ya. Dan emang susah banget kalau kalian mau ngapalin semua cara-cara, mau fisika, rumus-rumus itu kayak pasti susah banget. Mungkin bisa pelajari kayak pola soalnya, tips dan triknya kalau ada soalnya kayak gini, mungkin arahnya ke sini gitu. Jadi yang memang kuncinya yang pasti latihan soal sebanyak mungkin, sesering mungkin, karena dengan latihan soal tuh biasanya jadi terbiasa gitu ngerjainnya. Iya, jadi mungkin bimbel itu sebagai fasilitas aja. Tapi tetap balik lagi ke diri kalian sendiri gitu. Karena ada juga yang bimbel tapi ada juga yang nggak diterima ya sebenarnya. Iya, jadi kayak ada orang yang bimbel nggak diterima. Bimbel udah menjadikan fasilitas, tapi kalau kitanya sendiri memang nggak belajar lagi sendiri, nggak ngulang-ngulang sendiri, nggak mempelajari, ya itu sama aja gitu. Jadi ya kuncinya memang banyak latihan soal dan banyak belajar. Dan yang pasti itu memang harus banyak berdoa sama Tuhan juga ya sebenarnya. Terus kamu akhirnya kamu masuk farmasi, UGM, itu kamu perasaannya gimana tuh pas kamu diterima? Kayak seneng banget gak sih waktu itu? Iya, seneng banget. Itu tuh kayak pengumumannya kalau nggak salah jam 10 malam. Terus itu kayak aku kan udah mau tidur, terus kayak deg-degan aja gitu. Terus pas aku buka, oh ternyata hijau, pengumumannya seneng banget. Hijau tuh diterima berarti? Iya, kayak selamat, ada diterima di jurusan SM Farmasi. Kamu nyangka nggak sih waktu itu kayak diterima gitu di farmasi? Nggak nyangka, karena kan aku kayak udah bikin kesalahan fatal, aku jawab semua soal gitu loh. Terus kayak gak tau lah, kayak udah hopeless gitu. Terus kayak bahkan tuh kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu aku nggak latihan gitu karena aku fokusnya waktu itu belajar MIPA. Mafiki B. Terus kayak ada soal-soal TPA kayak logika gitu, itu aku nggak belajar gitu karena aku nggak terlalu konsen ke situ. Jadi nalar dong ya waktu itu pas tes. Nah, terus yang berkesannya waktu itu tuh utul aku tuh di Jogja. Jadi utul bisa kalian pilih lokasinya, bisa di Jakarta, Medan, Jogja, sama kalau nggak salah ya Surabaya satu lagi, tapi aku lupa juga. Terus aku pilihan Jogja karena sekalian ya ingin refreshing juga sih. Jadi kayak aku di kereta itu tuh banyak banget kelompok-kelompok kayak seumuran aku, mereka tuh kayak berkelompok ngebahas soal utul gitu. Wah, daun banget lah sih. Wah, aku langsung minder. Wah, ini sekelompok, sedangkan aku cuma ditemenin mama aku doang gitu. Jadi kayak kayak kamu tuh kayak kesannya udah kayak sendiri, cuma ditemenin orang tua, nggak ada persiapan yang matang sebenarnya ya. Kalau kamu mau mikir itu kan kayak nggak matang, tapi ada orang lain yang punya kelompok belajar terus kayak matang banget bahas soal. Gila, itu pasti minder banget jadinya nggak sih? Iya, aku minder banget. Terus
ya udah akhirnya aku datang ke lokasi UTUL kayak biasa, terus ngerjain soal. Habis ngerjain soal kan itu peserta UTULnya tuh ribuan. Kayak di tempat ini kan ada yang di UGM nya sendiri. Aku waktu itu kebagian lokasi tesnya di UNY, dan UNY tuh penuh banget gitu. Terus ada yang di sekolah SMA tuh di Jogja dipakai semua. Wah, itu bener-bener minder sih hari itu, soalnya di jalan tuh banyak banget mahasiswa gitu. Jadi aku udah yang mau tes UTUL juga ya. yang mau tes UTUL. Tapi memang puji Tuhan banget kamu diterima di farmasi ya. Iya, puji Tuhan sih. Terus kamu sekarang enjoy nih kamu di farmasi? Sekarang sejauh ini sih enjoy aja sih, soalnya Emang passion gak sih? ya sebenarnya iya sih, aku kayak cukup suka karena farmasi itu ternyata bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari gitu, maksudnya kayak relevan. Nanti ya tentang kuliah jurusan farmasi nanti kita bisa bahas di video selanjutnya. Di next video Stay nanti tune di channelnya Mentara Melita ya. Nanti kita akan bahas banyak juga tentang farmasi, tentang kamu kuliah gimana di sana gitu ya. Kamu nih ada pesan-pesan nggak buat adik-adik SMA yang sekarang lagi benar-benar berjuang banget untuk masuk perguruan tinggi negeri? Ada sih, mungkin ini simple aja sih pesan-pesannya. Yang pertama, usaha pasti, usaha yang keras. Jadi kalian bisa mungkin berlatih dari sekarang ngerjain soal SBM ataupun ujian tulis gitu, UTBK kan sekarang namanya. Terus yang kedua, itu kalian harus percaya diri, percaya sama diri kalian sendiri. Kalian yang tahu kemampuan diri kalian sendiri. Jadi mungkin bimbel itu hanya sebagai fasilitas. Jadi kalau kalian bukan tipe orang yang belajar sendiri, kalian cuma bisa belajar rame-rame yang penuh dukungan dari teman-teman, perlu mentor, itu kalian boleh Cocok di bimbel ya. Tapi bukan berarti kalau kalian gak bimbel, kalian gak akan lolos gitu. Jadi kalian pasti bisa kalau misalnya kalian belajar sendiri di rumah, benar-benar belajar soal mandiri, intens, kalian benar-benar keinginan yang kuat, itu benar-benar oke banget sih. Maksudnya itu kalian pasti bisa gitu untuk nembus. Nih contohnya udah lolos gitu. Dan juga tips ketiga yang paling penting itu adalah ini sih yang paling benar-benar bekerja dalam diri aku gitu. Jadi kayak mungkin kita bisa memilih gitu kita mau kemana. Kita pilihan pertama mau daftar apa di PTN, atau mungkin kita pilihannya nggak ke PTN tapi ke swasta atau bahkan mungkin luar negeri gitu. Jadi pokoknya kita udah berusaha, biarlah Tuhan yang menyempurnakan gitu. Jadi kayak tetap semua hasil usaha keras dan doa kita juga diserahkan ke yang di atas gitu. Berdoa, berusaha, belajar, itu harus benar-benar dijadiin satu semuanya. Nggak bisa belajar doang tapi nggak berdoa, atau berdoa doang tapi nggak belajar. Jadi semua harus benar-benar berbarengan gitu ya. Iya, percuma kalian udah beli buku tebel-tebel banyak banget mat fisika, tapi kalian cuma bahas 20 halaman pertama, atau kalian cuma belajar dikit-dikit gitu. Iya, betul banget. Sama aja, nggak ada apa-apanya gitu. Iya, betul banget ya. Ini bener-bener perjalanan kamu tuh berarti menginspirasi banget ya buat anak-anak sekarang. Kan banyak banget yang suka down ya sekarang ini, nggak keterima SNMPTN langsung down, nggak pengen kuliah gitu. Jadi tetap berjuang aja gitu. Siapa tahu kalian butuh usaha lebih ekstra lagi gitu ya untuk kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Jadi jangan pernah menyerah ya. Itu bener-bener siapa tahu tuh kayak dengan SBMPTN malah kalian lolos, SNMPTN enggak, SBMPTN lolos, atau mungkin ini SNMPTN yes, betul banget. Atau kalian jalannya bukan ke PTN tapi ke swasta. Iya, betul banget. Jadi ini benar-benar buat kalian semua, ini kalian benar-benar harus nonton ini karena ini sangat-sangat menginspirasi kalian ya, dan kalian benar-benar harus dengerin banget pengalamannya. Nanti mungkin yang konten tentang farmasi juga kita bisa bahas di video berikutnya. Ya. Jadi tetap stay tune. So guys, thank you banget udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jika kalian suka, kalian bisa langsung subscribe, like, dan juga share ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa komen juga ya, kalian suka sama video ini atau enggak. Yes. Terus kalau ada yang mau kalian tanyain lagi tentang kuliah di UGM gimana, mungkin kalian pernah dengar PPSMB, nah itu gimana, atau kalian mau tanya seputar jurusan farmasi, itu boleh banget komen di bawah ya. Terus komen juga apakah kalian pejuang UGM 2021. Betul. Pokoknya aku tunggu kalian semua ya, maba 2021 di UGM. Mantap. Thank you ya guys. See you in the next video. Bye guys. Bye-bye.